chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Oke, jumpa lagi. Saya kreator dari MMP untuk bikin video ya. Banyak yang bilang, ini bikin sendiri ya bang? Iya, kita bikin sendiri, saya sendiri. Jadi ada karyawan nggak ada. Ini kan karena hasil karya kita untuk hobi ya, untuk hobi aja. Ini kita bantu untuk customer yang pingin membuat videonya lebih baik lah, lebih di-upgradable. Oke, kita review mulai dari awal ini. Kita dari atas ya. Ini turtle handle gas yang sudah include dengan panel ya. Sini ada panel untuk speed mode 1, 2, dan 3. Sini ada klakson ya. Kirinya ada klakson ya. Lumayan agak unik. Terus untuk yang di kanannya panel seperti biasa, tapi ini yang model chrome ya. Model chrome untuk lampu sen kiri kanan. Sini juga klakson ya. Jadi kiri kanan bisa diklakson. Ini toggle-nya jadi 3 mode ya. 2 pilihan lah istilahnya, 1 off gitu ya. Nah, untuk brake set, oke, saya balik sedikit. Brake set kita pakai zoom. Zoom ini yang kita pakai sepertinya sudah 4 piston ya. Ini yang 4 piston. Tapi zoom ini kan kalau kita beli standar itu tidak dapat sensor untuk brakes ya. Kalau kita rem, motornya berhenti ya. Cara ngakalinnya kita pasang sensor magnetik di sini di bawah. Terus ada magnet di dalam untuk dalam gerakan ini, nanti di as ini kita pasang magnet. Oke, gitu aja. Untuk handlebar. Handlebar ini kayak model-model sepeda tracker atau apa ya ini ya, atau tapi ini kita dapatkan, bisa ini didapatkan ya, ini kita dapatkan di toko GB Scott, bisa di Bandung, atau langsung ke Tokopedia. Nanti saya taruh linknya di bawah. Handlebar gini banyak ya, atau produk-produk yang bisa di-include ke video ini ada, beliau ada tuh di toko GB Scott ya. Nah, untuk stem ini copotan dari sepeda juga ya, modelnya simple, dan ini kita custom. Ini asli custom nih, agak rumit nih. Ini head stem, adapter stem yang benar-benar di custom, dibubut ya, dibikin. Terus ini masuknya 10 cm ya. Ini ukurannya harus mengikuti standar dari sepeda MTB kalau nggak salah ini. Kita bikin 30, masuk 10, atasnya 22 kalau nggak salah ya. Nah, ini headset saya dapatnya dari customer tuh udah bukan original. Ada di sini terus biasa Neko ya di sini ya. Nah, kalau yang masih originalnya dia ada pembatas ya. Jadi kalau kita mau ke kiri kanan itu ada batasnya. Nih ada tek pembatasnya di bawah sini. Ini baru kita adopsi kembali ya. Oke, kita ke depan ini ada headlight. Ya, dari headlight ini ada 2 mata lampu dan ada strobo warna biru dan merah, nanti bergantian. Oke, ini produknya juga kita dapatkannya bisa dari GB Scott juga ada nih lampunya. Kalau nggak salah mereknya apa nih? Motowolf ya. Ya, Motowolf. Untuk bracket kita pasang tambah lampu sen yang running. Oke, yang apa lagi yang kita ini. Kok Q1 ini Q1 ya? Kok bisa ada suspensi? Nah, kita custom. Kita ambil dari yang Q1S. Kita custom. Ini tiang dari forknya kita panjangin. Misalnya kalau yang di Q1S kurang 4 cm kita panjangin, potong, panjangin lagi. Nanti sampai ulirnya sampai di atas. Harus dipanjangin ya, kalau nggak bisa panjang. Karena Q1S itu pendek. Mungkin tiangnya sampai di sini. Jadi harus tambah 4 atau 5 cm lagi. Oke, di sini karena spakbordnya harus dipasang, kita pakai spakbord belakang yang biasa kita pakai itu kita potong 2. Kita ambil sebagian, kita pasang ke depan sini, kita kunci di belakang, dan hasil potongan pendeknya yang sisanya itu kita pasang ke depan sini, biar manis aja sih ya. Kalau harus di atas, harus kita bolongin karena sini udah ada baut, kita pasang di bawah. Oke, apalagi balik ke bawah. Di bawah ini ada kaliper yang saya bilang itu
Ini 4 piston ya. Ini karena di depan 2, di belakang 2, jadi pistonnya 4. Biar agak gampang settingnya, kita pakai kunci adapter ini, maksudnya ring adapternya. Jadi kemiringan bisa kita setting. Untuk piring 160 kalau ini depan. Karena kalau kita paksain 180, ini bedanya ini. Kalau brake set yang kabelnya di dalam itu takutnya bisa menyentuh bagian ban, karena bannya udah gambot ya, besar ya. Nah ini ya selisih masih lah, ini ada 4 mili atau ya 4 milian lah, nggak kena sih, karena ini juga ada ini kan track posisinya untuk kabelnya. Nah ini bannya karena gambot 3 min 300 min 8 ya. Velgnya bawaan dari customernya, tapi bukan ini ya, ini palangnya beda dengan video, tapi bisa dipakai. Oke, kita balik ke bagian bodi atas. Ini ada akrilik yang kita udah pasang. Kita ini potongnya pakai laser ya, pakai laser. Kalau yang di depan itu kita pakai handmade, pakai tangan ya bentuknya. Karena setiap frame video itu berbeda. Karena untuk bentuk yang dasar yang depan, untuk akrilik depan itu nggak bisa sembarangan, masih ada frame-nya kita cetak. Kita heating, udah panas ya akriliknya, baru kita bentuk ya, harus dengan berikut frame-nya. Karena saya pernah bikin jadi terus ke video lain beda ya, itu hati-hati. Kalau yang di atas mungkin bisa bikin custom sendiri, yang udah jadi bisa. Dan ini saya ada jual ya. Oke, kita nggak promosi jual dulu deh. Ini di dalam ada remote control yang untuk alarm sirennya, dan voltage reducernya kita pakai yang paling bagus ya, biasa untuk di motor-motor yang kapasitas besar saya ini. Jadi hasil benar-benar untuk aksesoris, tidak terbebani nanti ke baterai. Nah untuk kontrolnya saya pakai Foton EM25 ya, EM25 cukup lah untuk EM2, karena motor standar ya. Ini saya tutup, dan di atas ini ada sebagian atribut. Ini saklar 63 ampere. Orang bilang stud ya ini ya, tapi harus yang ampernya besar biar nggak jeplek terus. Nah sini ada voltmeter yang color ya, yang berwarna. Ini ada tombol untuk lampu aksesoris. Oke, berikutnya ini frame memang dari Q1, kita pasang body. Karena dia ada footstep depan, kita coakin di sini. Karena pakai Q1 ini agak pendek ya, sampai di sini, harusnya panjang sini, tapi sama aja. Depannya sama aja, tapi beda, belakangnya agak panjang. Oke, bagian tengah di sini ada box baterai. Box baterai ini bagian atas ini kita manfaatkan buat dudukan untuk atribut lainnya. Di box dalam ini kita pakai baterai 18650 ya. Itu 13S, paralelnya 6 ya, paralel 6. Box ini agak susah bikin karena penyesuaian tempat, kondisi, dan di dalamnya kita bikin ya standar saya begini sih. Dan pecah nggak, jatuh nggak, ini sudah kita bracket semua ya, depan belakang ada 4 kaki udah. Dan dudukannya kita pakai busa hitam ya, jadi nggak langsung box ini berhentakan langsung ke frame ya, tidak. Nah di sini ada footstep, sini ada bagian ini aksesoris sedikit lah, kita bikin agak apik buat ngecharging. Sini ada jack untuk female male DC nya di sini nanti. Oke, bagian seat post nih saya nggak potong. Ini nggak potong karena stangnya udah tinggi ya, nggak perlu dipotong. Dan permintaan customer memang nggak mau dipotong. Untuk tempat jok ini masih original, kita bungkus ulang dengan dijahit ya. Ini dijahit pakai ini yang model karbon gitulah. Ini juga sama bahannya, sama yang model karbon. Oke, kita kembali ke backlight. Backlight ini adalah untuk selain untuk pengereman lebih bright, nanti kalau untuk standby dia nyala.
kita modifikasi sih dalamnya, custom. Jujur di dalam ini memang agak rumit dibikin biar bisa 2 fungsi ya. Ya ini sama lampu red running. Ini spakbot, selalu saya pakai ini ya, biar enggak kejeduk, keangkat, patah, karena hanya ya oke lah. Dan akrilik depan ini saya bikinkan spakbot juga secara melengkung. Ini di heating ya, dipanasin, dicetak, benar-benar dicetak biar bisa begini. Ini melengkung ya, melengkung tapi cembung lagi. Bukan melengkung datar, enggak, cembung ya. Oke, karena ini nggak pakai extender yang kali ini. Apa sih beda extender? Nanti saya jelaskan ya. Ini karena nggak pakai extender, motornya masih 250 yang bawaan dari video. 250 watt, 36 volt ya. Dan itu kenapa pakai 48 biar lebih kencang aja sih. Oke, brake setnya sama kalipernya. 4 piston ya, 4 piston sama, pakai ring adapter. Dan piringnya agak beda, ini 180 lebih besar. Kenapa lebih besar? Cengkramnya lebih dapat, kalipernya nggak terlalu turun. Kalau turun kena ini head apa ya, tabung apa, rumah motornya. Jadi otomatis kita angkat lebih tinggi. Nah di stand apa, kickstand ini saya udah pasang switch ya, terdengar bunyi tiktok tiktok. Ban sama 3.00 min 8. Oke, kita coba nyalain yuk biar reviewnya cepat ini. Jadi di sini ada stud ya, stud nyala, dan itu ada bunyi dari alarmnya. Kita nyalain ya. Nah ini suaranya kayak suara studio XX1 ya. Oke, ini remote-nya bagus banget ya, bagus banget karena ini apa yang remote-nya yang pakai relay ya, maksudnya relay lebih tahan ya, kan bunyi juga pakai speaker bukan buzzer ya. Nah di sini yang saya bilang, di sini ada voltmeter yang colored ya, colored dia ada baterai bar berapa persen dan berapa volt. Nah di sini 53,4, ini udah full sih sebenarnya. Dan dia bilang di sini udah 100%, dan ini harus dikalibrasi ya. Ingat ya teman-teman, kalau pasang voltmeter dikalibrasi. Dia bisa di setting di bawah tuh ada tripod, ada kayak tripod atau obeng plus, bisa kita sesuaikan dengan volt yang ada dengan keadaan sekarang ya. Oke, kita coba nyalain di sini apa nih? Oh ini floor lamp, lampu lantai. Nanti kalau di jalan tuh ada lampu lantai biru, dan ini body lamp ya, lampu body. Nah di sini headlamp. Nah ini lampunya keren banget nih, Motor Wolf bisa dapat. Dan di GB Scott ya, rem, brake set apa mereka GB Scott ada lah semuanya, jamin dah. Terus di sini ada strobo, wah keren nih. Ini memang markingnya GB Scott kalau lampu ini mah keren sih, nggak ada lawat ini. Terus klakson, nah ini bagian kiri ya, kanan juga bisa. Nah 2, jadi klaksonnya nyaring banget. Untuk yang lain coba kita show di belakang. Saya coba brake ya. Nah ini nyala lebih terang ya, nyala lebih terang. Oke, terus untuk lampu seinnya running ya. Ini coba saya gas ya. Nah, ini speed 2, ini speed 1 coba ya. Ini saya tambah speed 2, langsung speed 3. Oh. Nah tentunya udah pasti lebih kenceng ya dari standar ya, pasti lebih kencang dari standar karena bisa di custom dan diubah menjadi 48 volt, otomatis voltase naik, bisa sih lebih kencang ya. Paham nggak sih buat motor kita paksain dari 36 ke 48 nggak masalah, ada toleransinya, dalam datanya ada toleransi, kita bisa meng-up 12 volt lagi ya, dari misalnya 36 tambah 12 gitu ya, pasti ada toleransi. Untuk penjelasan yang extender nih ya, extender apa beda, saya coba yang ini tanpa extender. Itu
depannya kayak lebih ringan dan gampang standing ya, bukan standing, digas dikit standing gitu, kayak lebih galak ya. Karena posisi duduk untuk roda gerak itu lebih responsif ya, jadi dia agak naik depan jadinya. Jadi kalau misalnya kita tambah extender, otomatis kendaraan belakang daya dorongnya lebih panjang kan, otomatis depannya tuh lebih berat dan nggak gampang standing, dan akselerinya mungkin lebih pas ya. Memang saran saya sih memang harusnya pakai extender sekarang, sebisanya lah pakai extender. Dan kalau memang yang suka mungil ya begini, oke. Kalau memang suka mungil nggak extender ya jangan yang kenceng-kenceng lah, pakai extender kalau buat yang kenceng. Oke, gitu aja. Moga-moga ini ada inspirasi buat untuk builder-builder yang lain suka hobi kendaraan kecil begini. Saya dari MP ngucap terima kasih. Oke. Dan dengan mitra kita sering belanja dengan GB Scott ya. Nanti saya taruh di link di bawah. Kalau mau cari, wah ini saya mau beli barang nih gini untuk dari video dari semacam, bisa deh nanti di Tokopedia. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Tunggu build saya yang berikutnya.